sunyi bergema, nyanyian mulia. Malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Shalom sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Sabtu 8 Agustus 2020. Semoga damai sejahtera tetap melimpah untuk ibu bapak, saudara, sahabat GKI Gedung Indah, apapun keadaan yang ibu bapak, saudara sedang alami saat ini. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk menyambut sapaan Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang hadir memberikan damai sejahtera, yang boleh menghibur setiap anak-anak di dalam kegelisahan mereka. Biarlah kasih karuniamu menguatkan kami, firman-Mu menyegarkan kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gedung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengawali Sapa Malam Gembala hari ini tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 96, menggambarkan keadaan sunyi saat Tuhan Yesus lahir. Dan ada sebuah janji di dalam kesunyian itu, sejahtera bagi dunia datang di dalam penebus. Biarlah itu juga menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Di dalam ketenangan, di dalam kehampaan, di dalam kesunyian, ada sejahtera yang diselipkan Tuhan di dalam hati kita masing-masing. Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan 7 generasi, dan bahan bacaannya dari Keluaran pasal 6 ayat 13 sampai dengan 27. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri. Kita boleh membaca Keluaran pasal 6 ayat 13 sampai dengan 27. Demikian. Nenek moyang Musa dan Harun. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henoch, Palu, Hezron, dan Karmi. Inilah kaum Ruben, anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zabar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gersom, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Ingat juga ada Maryam di sana. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yisar, Korah, Nevek, dan Zichri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan itu melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Anak-anak Korah,
Asir, Elkana, dan Abiasaf. Inilah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Fir'aun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Kembali kita membaca banyak silsilah. Mari kita mulai. Sahabat GKI Kendang Indah, pernah dengar ungkapan kekayaan orang itu tidak akan habis dinikmati sampai 7 turunan. Ya, 7 turunan. Pertanyaannya, kenapa 7 turunan? Atau kenapa 7 generasi? Jawabannya pastilah sebagaimana yang saya ungkapkan dalam salah satu episode Sapa Malam Gembala. Silakan dicari, saya lupa ya. Cukup banyak. Bahwa dalam dunia timur, sebuah angka ada maknanya. Dan angka 7 sendiri menggambarkan kesempurnaan atau menggambarkan keutuhan. Kalau sampai kekayaan itu tidak habis sampai 7 turunan, berarti kekayaan yang sempurna. Dalam arti orang ini sangat-sangat kaya. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, berapa generasi dihitung dari Abraham sampai Musa? Tiba-tiba saja saya lihat, saya punya praduga. Dan benar ternyata ketika dihitung dari Abraham sampai Musa, maka disengaja atau tidak kita akan melihat jumlah 7 generasi. Sebelumnya saya hanya menduga, tapi ternyata benar, ada 7 generasi. Yang pertama adalah generasi Abraham pastinya, kemudian Ishak, Yakub, ya. Jadi Abraham, Ishak, Yakub. Habis itu anak Yakub yang bernama Lewi, itu sudah 4 generasi. Dan anak Lewi yang bernama Kehat, itu 5 generasi. Anak Kehat yang bernama Amram, itu 6 generasi. Dan anak Amram yang bernama Musa dan Harun, 7 generasi. Ya, itu entah disengaja, entah tidak, tetapi ternyata ada 7 generasi. Nah, dalam bacaan kita melihat keturunan dari Lewi sampai Musa dan Harun. Ya, bacaan kita Lewi sampai Harun, ya, Musa dan Harun. Dan kalau kita urut ke atas lagi dari Abraham, benar ada 7 keturunan, ada 7 generasi. Nah, artinya apa? Kalau begitu, artinya keturunan ke-7 ini sudah waktunya bagi Allah untuk menggenapi janji-janjinya, janji lainnya kepada Abraham. Janjinya yang pertama adalah keturunannya adalah menjadi seluas pasir di pantai, bintang di angkasa, sebanyak itu. Nah, yang lainnya adalah bahwa keturunannya akan mendapatkan sebuah tempat sendiri, yaitu di tanah Kanaan, tanah perjanjian bagi keturunan Abraham. Pelajarannya apa? Pelajarannya, sahabat GKI Kendang Indah yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita mengetahui dengan pasti kapan Ia harus melakukan sesuatu. Karena itu tugas kita hanyalah bersandar kepadanya dan percaya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Firman Tuhan ini memaksa saya untuk mengamininya. Segala sesuatu indah pada waktunya dalam keadaan apapun, termasuk bila kami keluarga harus mengalami hal yang tidak kita harapkan bersama. Ini adalah waktu yang tepat bagi Tuhan. Dukungan doa dari sahabat-sahabat tentu sangat kami butuhkan. Itu menguatkan
kami sekeluarga. Dan kalaupun besok tidak bisa beribadah, GKI Gendung Indah tidak bisa juga membuat ibadah online, ya. Tapi sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan, silahkan tetap beribadah meskipun dari rumah. Channel-channel banyak, silahkan ambil yang dirasa itu cukup membantu ibu bapak saudara untuk mengalami ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama berdoa. Kuatkan kami ya Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Engkau adalah Allah atas waktu. Kalau Engkau mengizinkan sesuatu terjadi dalam suatu masa, kami percaya bahwa itu memang ada di dalam pengetahuan Tuhan, ada dalam rencana Allah. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk terus bersandar kepadamu. Kami berserah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala. Di malam hari ini kita menyanyikan Kidung Jemaat 96, baitnya yang keempat. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai, lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Biarlah nyanyian malaikat boleh meneguhkan, menghibur saudara dan kita semua. Sampai berjumpa di Senin mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.